Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fatmasari, NPM 19-107-010-23, kelas Peternakan A, akan membuat video mengenai 5 bahan pakan sumber vitamin dan mineral. Berikut adalah beberapa bahan pakan yang saya jadikan sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, di sini ada garam sebagai sumber mineral, ada cangkang telur yang nantinya dapat dijadikan sebagai tepung, cangkang atau kerabang telur sebagai sumber mineral. Ada juga CaCO3 atau yang dinamakan tepung kapur sebagai sumber mineral. Selanjutnya ada daun katuk sebagai sumber vitamin, dan di sini ada daun kelor juga sebagai sumber vitamin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing dari bahan pakan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai daun kelor. Ini dia daun kelor. Daun kelor ini dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak unggas. Namun pemberiannya itu tidak boleh secara langsung diberikan. Biasanya itu dijadikan tepung terlebih dahulu. Jadi tepung daun kelor. Nah, daun kelor ini memiliki beberapa kandungan zat, yang diantaranya ada hipertensif, ada antioksidan seperti sitosterol, ada anti kanker, antibakterial seperti niacimin. Bahkan tepung daun kelor ini juga dapat dijadikan sebagai suplemen protein, kalsium, juga mengandung beberapa vitamin. Nah, vitamin yang terkandung di daun kelor ini bermacam-macam ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, bahkan vitamin E. Hasil penelitian di Afrika menyatakan bahwa daun kelor ini mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak daripada buah jeruk. Selanjutnya, dosis penggunaan tepung daun kelor ini juga harus dibatasi dan perlu diperhatikan. Karena selain mengandung nutrisi, daun kelor ini juga mengandung berbagai zat antinutrisi yang diantaranya ada saponin, ada tanin, ada fitat, ada juga oksalat. Maka dari itu, dosis penggunaan daun kelor sebagai pakan unggas ini kurang lebih 2-5% dari total ransum. Nah, menurut penelitian Banjo tahun 2012 dan Teteh et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa penggunaan tepung daun kelor ini sebanyak 2-5% itu dapat meningkatkan pertumbuhan karkas ayam broiler. Bahan pakan sumber vitamin yang kedua adalah daun katuk. Ini adalah daun katuk. Daun katuk dapat dijadikan sebagai bahan pakan sumber vitamin untuk ayam petelur, ayam broiler, bahkan unggas lainnya. Daun katuk mengandung banyak zat besi, provitamin A seperti karoten, vitamin C, bahkan mengandung antioksidan dan antiprotozoa. Pemberian ekstrak daun katuk sebesar 18 gram per kilogram ransum dapat menurunkan jumlah Salmonella sp dan bakteri E. coli pada daging broiler. Hal ini menandakan bahwa tingkat kontaminasi pada produk olahan hewan yaitu daging broiler tersebut dapat ditekankan atau diminimalisir dengan adanya daun katuk ini. Pemberian ekstrak daun katuk pada ayam petelur di sini juga dapat menurunkan jumlah Salmonella sp, bakteri E. coli juga pada kotoran ayam. Selain itu, vitamin A yang terkandung dalam daun katuk ini juga dapat dijadikan sebagai sumber pigmen dalam telur, serta dapat meningkatkan produktivitas telur. Vitamin C pada daun katuk di sini juga dapat menjaga sistem imun tubuh. Jadi ayam atau unggas yang menggunakan daun katuk ini tidak mudah terserang penyakit. Apalagi daun katuk juga mengandung antioksidan dan antiprotozoa.
Jika dalam ransum terjadi kekurangan atau defisit vitamin, maka ada beberapa hal yang terjadi pada hewan ternak. Yang diantaranya, jika kekurangan vitamin A, maka dapat menyebabkan produksi telur turun, jadi pertumbuhan pun terganggu. Selanjutnya, jika kekurangan vitamin B, maka nafsu makan turun dan metabolisme terganggu. Jika kekurangan vitamin C, maka sistem kekebalan tubuh rendah sehingga si ternak itu dapat dengan mudah terserang penyakit. Jika kekurangannya vitamin D, maka ini berkaitan dengan kerabang telur. Jadi kerabang telurnya bisa tipis, terjadi juga rakitis, dan produksi telur itu menjadi turun atau terganggu. Jika kekurangannya vitamin E, maka itu dapat menyebabkan pembengkokan sendi dan juga bisa menyebabkan kelainan otot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan pakan sumber mineral. Nah, saya akan menjelaskan tentang garam. Garam dapat digunakan untuk pakan ternak unggas. Namun tidak boleh diberikan terlalu banyak karena dapat menyebabkan beberapa hal. Jadi, batas penggunaan dari garam ini berkisar antara 0,1 hingga 0,4%. Jika diberikan terlalu banyak, yang terjadi yaitu kotoran menjadi basah, minumnya menjadi berlebihan, natrium dalam tubuh bahkan bisa keluar. Garam mengandung mineral Ca, Mg, NaCl. Garam yang biasanya untuk bahan pakan unggas yaitu berbentuk serbuk dengan kandungan yodiumnya antara 30 hingga 100 ppm. Bahan pakan yang kedua sebagai sumber mineral adalah cangkang telur. Cangkang telur dapat dijadikan sebagai bahan pakan unggas, namun pemberiannya jangan secara langsung, dijadikan tepung terlebih dahulu. Biasanya dapat digunakan sebagai pakan unggas petelur atau ayam petelur. Kandungannya itu banyak mengandung mineral. Di antaranya itu ada kalsium. Kalsium itu paling banyak ditemukan di cangkang telur. Selanjutnya ada mineral magnesium. Ada juga fosfor, ada juga sulfur, namun jumlahnya itu sedikit. Jika kekurangan mineral, maka dapat menyebabkan cangkang telur tipis dan produksi telur turun. Penggunaan dari tepung cangkang telur ini harus dibatasi ya, kurang lebih 0-6%. Hal ini dapat meningkatkan produksi telur. Bahan pakan sumber mineral yang ketiga yaitu ada CaCO3. CaCO3 atau tepung kapur ini dapat digunakan sebagai pakan ternak unggas. Kandungan mineral yang terkandung dalam CaCO3 di sini ada Ca, Fe, Co, fosfor, magnesium. Penggunaan tepung kapur yang partikelnya agak besar itu dapat menjadi sumber grit yang membantu proses pencernaan pada empedal. Batas penggunaan tepung kapur ini yaitu berkisar 0-8% pada ransum unggas. Kandungan Ca kapur hampir sama dengan tepung kulit kerang yaitu sebesar 38%. Kapur juga merupakan disinfektan untuk mengurangi bau dan mencegah perkembangan bakteri pada manur. Kapur juga dapat digunakan dalam pengolahan air. Nah, jika dalam pakan terjadi kekurangan atau defisit mineral, maka dapat menyebabkan unggas tersebut juga mengalami kekurangan mineral dalam tubuhnya. Nah, jika kekurangan mineral kalsium dan fosfor, maka dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat, konsumsi pakan menurun, tulang keropos. Ada lagi kerabang telur itu menjadi tipis. Selanjutnya, dapat juga menyebabkan pertumbuhan bulu kasar. Selanjutnya, jika kekurangan vitamin NaCl itu dapat menyebabkan pertumbuhan turun, efisiensi turun, dan bahkan produktivitas turun dan fertilitas juga turun. Jika kekurangan mineral magnesium itu dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat, bahkan juga dapat menyebabkan ternak itu dapat mudah mengantuk.
Selanjutnya, jika kekurangan atau defisit mineral Fe atau zat besi itu dapat menyebabkan anemia, dapat menyebabkan efisiensi pakan, serta pertumbuhan itu menjadi rendah. Berikut penjelasan dari saya mengenai 5 bahan pakan sumber vitamin dan mineral. Terima kasih, sekian dari saya, Dewi Fatnasari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.